Shalom, haleluya, dan selamat hari Sabat kepada semua sahabat-sahabat di mana saja saudara dan saudari berada pada ketika ini. Selamat beribadah, selamat berbakti, dan selamat bergabung dengan umat Tuhan dimanapun mereka berada pada ketika ini. Walaupun kita berada dalam geografi yang berbeza, tempat yang berbeza, tetapi kita masih dapat memuji Tuhan dan bergabung bersama-sama melalui alam virtual ataupun alam maya ini untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, menjunjung Tuhan, dan untuk mempelajari firman-Nya yang akan dapat memberikan kita kekuatan dan juga hikmat dan kebijaksanaan, dan seterusnya memberikan kita dorongan untuk terus bertahan di dalam segala cabaran dan juga penderitaan dan juga kesukaran kita, segala tentangan yang kita sedang hadapi di dunia yang sudah sampai ke penghujungnya ini. Dan kita sangat merindukan untuk kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menamatkan penderitaan dan kesengsaraan kita di dunia ini, dan seterusnya membawa kita pulang ke tempat yang telah disediakannya bagi kita. Tetapi kita harus bertahan dan kita harus mengekalkan kesetiaan kita. Dan firman Tuhan sudah pasti akan memberikan kita dorongan, dan firman Tuhan itu akan terus memberikan kita keteguhan iman agar kita akan dapat menentang dan menghadapi segala bentuk cabaran dan tentangan yang akan dihadapi, terutama sekali pada akhir zaman ini. Dan pada sahabat ini kita akan berbicara tentang kekuatan yang luar biasa. Kita akan berbicara tentang bagaimana kita boleh terbang lebih tinggi daripada keadaan kita yang sekarang ini. Mungkin kita terbatas, kita menghadapi kekangan dan sebagainya, tetapi percayalah firman Tuhan akan menjadikan kita, membawa kita kepada aras yang lebih tinggi, menjadikan kita lebih kuat, dan membuatkan kita untuk mampu untuk terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Dan kita akan fokus kepada lagu puji-pujian kita yang membawa kita untuk merenungkan bagaimana kita diumpamakan seperti burung Raja Wali, burung helang yang mampu untuk terbang tinggi, mempunyai kekuatan yang luar biasa, dan juga mampu untuk melakukan satu terbangan yang begitu jauh. Dan semua ini pasti oleh karena kuasa Tuhan. Untuk puji-pujian kita, mari kita mulakan dengan lagu Bagai Raja Wali. Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata, bukan itu yang harus kupikirkan, tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau akan berharap. Karena aku Tuhan yang mampu untuk melakukan segala perkara. Hanya kepadamu ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, dan aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru.
saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah sumber segala kekuatan. Walaupun kita merasa begitu penat, kita merasa begitu lelah, kita merasa begitu lemah dan tidak berdaya, tetapi Dia telah menjanjikan bahwa sebenarnya Dia sanggup untuk memberikan, untuk menyalurkan kuasa, tenaga, dan kekuatan itu kepada kita jika kita meminta kepadanya dengan hati yang bersungguh-sungguh dan percaya bahwa kita akan mendapatkan sumber tenaga dan kekuatan itu. Bersama Dia kita tidak akan goyah dan kita akan terbang bahkan lebih tinggi daripada Raja Wali untuk melakukan perbuatan yang besar, perbuatan yang ajaib yang mungkin tidak pernah kita sangka yang kita boleh lakukan. Dan perbuatan itu akan memuji Tuhan, dan perbuatan itu akan menyalurkan berkat yang terindah bukan sahaja kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Bagaikan Raja Wali. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang
Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan, ku nantikanmu. Kau memberiku kekuatan yang baru. Berlari tak lesu, berjalan tak lelah. Roh Kudus kekuatan sayapku. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Tuhan bukan saja sebagai Bapa ataupun Allah yang kita sembah, yang kita tinggikan, muliakan, dan daulatkan, tetapi Dia bertindak sebagai seorang Bapa yang penuh dengan kasih. Dan kasih yang mengalir daripada Bapa itu adalah kasih yang sempurna. Dan kasih yang sempurna inilah yang menjadi satu sasaran kepada kasih-kasih kita yang kita coba untuk nyatakan dan perlihatkan di dunia ini. Tetapi mungkin kita tidak akan mencapai kesempurnaan kasih seperti Bapa kita yang telah menunjukkan kasihnya itu dengan mengorbankan anak tunggalnya sendiri di kayu salib sebagai tebusan, sebagai satu pembayaran, satu tindakan untuk melunaskan segala harga bagi dosa kita yang perlu kita bayarkan. Dan Dia menyatakan kasihnya kepada kita itu bukan karena kita layak. Sebenarnya kita tidak layak sekalipun untuk menerima curahan kasih Tuhan yang begitu luar biasa itu. Kita ini adalah umpama kain kotor, kain yang buruk, yang sukar untuk dibersihkan. Mustahil sekali ya bagi kita untuk dapat membersihkan dan menyucikan dan menguduskan diri kita sendiri. Tetapi Allah telah membersihkan kita, menyucikan kita. Sebagai Bapa, Dia telah memulihkan kita, Dia telah membalut luka-luka kita, Dia telah menyapukan ubat kepada bilur-bilur luka-luka kita, sehingga tidak ada lagi sebarang parut yang boleh dilihat menghina kita, ataupun parut yang boleh menyebabkan kita rasa begitu rendah diri sehingga kita merasa begitu kecil dan kerdil di hadapan Tuhan. Tetapi Dia telah mengangkat kita untuk menjadi anak-anaknya yang akan mewarisi kerajaan surga dan memanggilnya sebagai Bapa. Dan itu adalah satu penghormatan, satu keistimewaan untuk boleh memanggil Tuhan yang telah menunjukkan kasih yang sempurna itu kepada kita dan membolehkan kita, memberikan kita peluang dan penghormatan ini untuk memanggilnya seorang Bapa. Dan kita sudah pun mengalami
bagaimana Bapa itu telah menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan apa yang kita minta. Di saat kita mencari, kita akan mendapatkan. Sekiranya kita mengetuk pintu itu, maka Tuhan akan membuka pintu bagi kita. Karena Dia adalah Bapa kita, dan Dia telah menjanjikan bahwa kita akan menjadi anak-anak-Nya. Pada satu masa yang tidak ada penghujungnya, Dia akan kekal menjadi Bapa kita sehingga selama-lamanya. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pintar, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri aku pintar, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa
takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita akan masuk kepada saat untuk menyembah Tuhan, membawa diri kita sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di mata Tuhan. Betapa hati kita pada saat ini bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita mengasihi Dia dengan sepenuh hati, jiwa, dan kekuatan kita. Persembahan kita adalah tubuh kita, jiwa kita, hati kita, seluruh hidup kita, jiwa dan raga kita. Sebab kita tidak memiliki harta kekayaan yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan yang maha kaya dan maha agung itu. Tidak berarti untuk kita persembahkan, tetapi Tuhan akan menerima persembahan tubuh, jiwa, hati, dan pikiran kita sebagai satu persembahan yang berkenan kepadanya dan menyenangkan hatinya. Dan Dia akan pasti menggunakan hidup kita sebagai alatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan dahagakan Tuhan untuk seumur hidup kita, selagi ada kesempatan untuk kita melayani Dia. Betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Betapa hatiku Tuhan berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku Tuhan, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapa di surga, saat ini Tuhan, kami sekali lagi datang untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Suci. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan sekali lagi membawa kami untuk bergabung bersama-sama walaupun di dalam gereja maya pada hari Sabat yang suci dan mulia ini, untuk tetap setia meninggikan Tuhan, untuk tetap setia menyembah Tuhan, untuk tetap setia menjunjung firman Tuhan yang berkuasa dan luar biasa itu, yang akan dapat mengubah hidup kami, meneguhkan iman kami, dan seterusnya mendekatkan kami dengan Tuhan, dan mengubah kehidupan kami sesuai dengan rencana Tuhan yang kudus dan indah untuk setiap hidup kami. Tuhan, kami mohon agar Tuhan memberkati ibadah Sabat kami pada hari ini. Biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, melalui mulut hamba-Mu, agar kehendak-Mu yang luar biasa dan indah itu akan dinyatakan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau menuntun ibadah kami dan memuliakan nama Tuhan, dan seterusnya menyatakan Yesus Kristus kepada setiap kami melalui firman-Mu. Kami doakan hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita akan berbicara tentang kebolehupayaan kita untuk terbang kepada satu tingkat yang lebih tinggi daripada kebiasaannya. Bayangkan kalau kita ini adalah seekor burung, dan kita seringkali mengagung-agungkan burung yang kita anggap sebagai maskot ataupun lambang kepada sesebuah tempat itu. Dan bagi kita di Kepulauan Borneo khususnya, kita begitu mengagungkan burung kenyalang ataupun burung enggang. Dan kita rasakan itu adalah burung yang tercantik, burung yang begitu kuat, mempunyai keistimewaan tersendiri. Tetapi Tuhan tidak hanya sekadar mencipta kita dan merancang agar kita boleh menjadi seperti burung kenyalang ataupun burung enggang ini, tetapi Dia mahukan kita mempunyai kekuatan yang luar biasa, menyamai burung Raja Wali ataupun burung helang. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari segi size-nya, Raja Wali dan kenyalang ini hampir sama. Tetapi Raja Wali mempunyai keistimewaan yang tersendiri, dan Tuhan melihat bahwa kita juga boleh memiliki kekuatan dan juga keupayaan dan keistimewaan yang sama seperti burung Raja Wali ini. Yesaya 40 ayat yang ke-31, firman Tuhan menyatakan melalui mulut Nabi Yesaya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak merasa lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Nah, kita akan berbincang ataupun kita coba untuk menghuraikan apakah yang dimaksudkan apabila kita ini menanti-nantikan Tuhan. Bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Dan janji Tuhan kepada mereka yang setia menantikan Dia adalah untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan boleh bermaksud kerinduan hati kita untuk melihat kehendak Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Menanti-nantikan Tuhan boleh menjadi satu bentuk kesetiaan kita untuk bertahan walaupun dunia di luar sana tidak mempercayai Tuhan. Mereka menolak dan menyangkal Tuhan, wujudnya, keberadaan Tuhan. Dan mereka mungkin menyangkal pribadi Yesus yang merupakan anak Tuhan.
Dan kita menghadapi tantangan-tantangan ini yang begitu nyata di sekeliling kita. Tetapi kita tidak terpengaruh dengan apa yang dunia percaya. Kita tidak terpengaruh dengan apa yang mereka coba ajarkan ataupun pesongkan daripada kebenaran yang selama ini telah mendewasakan kita, yang kita sudah pegang sejak zaman berzaman, mungkin daripada ibu bapa kita ataupun nenek moyang kita, iman yang kita warisi daripada mereka ini. Dan mereka yang mula-mula percaya kepada Tuhan, yang memilih untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Yesus, mereka sudah menanti-nantikan kedatangan Yesus sudah sekian lama. Ratusan tahun, ribuan tahun bahkan, kalau kita mulakan daripada gereja yang pertama. Dan mereka tetap menanti-nantikan kedatangan Yesus, kedatangan Tuhan. Dan kita pada hari ini juga harus menjadi seperti mereka, menanti-nantikan Tuhan dengan penuh kesabaran, dengan penuh iman dan percaya dan keyakinan bahwa kedatangannya pasti akan terjadi. Jadi menantikan Tuhan dengan kerinduan bahwa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan itu akan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Menantikan Tuhan, bertahan dan setia berpegang kepada firman-Nya, kepada janjinya. Menanti-nantikan Tuhan, setia berpegang kepada janjinya bahwa Dia akan datang kembali untuk membawa kita pulang ke tempat yang telah disediakan bagi kita. Dan kita akan berbicara mengenai kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh burung Raja Wali ini. Apa yang membezakan adalah karena walaupun kita seperti orang lain yang berlari dan menggunakan kekuatan dan tenaga kita, fisikal, mental, dan emosi kita, tetapi yang membezakan kita yang menantikan Tuhan, percayakan Tuhan, dan orang yang hidup berpengharapan ini adalah kita tidak menjadi lesu, kita tidak penat, kita tidak lelah. Walaupun kita berjalan, kita tidak akan merasa lelahnya. Dan bayangkan pada ketika ini kita didatangi dengan masalah yang datang bertubi-tubi, satu persatu, dan ianya telah membuatkan kita merasa begitu menurun dari segi kemampuan dan juga kekuatan kita, baik secara fisikal ataupun mental ataupun jiwa dan emosi kita. Cabaran-cabaran dan tentangan ini mungkin sudah pun melemahkan kita, kekuatan kita, dan membuatkan kita semakin tidak berdaya untuk menghadapi segala bentuk masalah yang datang menimpa kita itu. Tetapi kita bersyukur karena firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita kunci untuk mendapatkan kekuatan. Bukan saja kekuatan yang biasa-biasa, kekuatan yang selama ini ya kalau kita lemah, kita makan, kita mendapat tenaga. Kalau kita lemah ataupun sudah penat, kita beristirahat, kita tidur, dan kita menjana semula kekuatan kita. Ya, tetapi kekuatan yang akan diberikan Tuhan ini adalah satu kekuatan yang baru, yang seperti bateri yang baru dibuka daripada plastiknya, ya, yang baru digunakan. Dan bayangkan tenaga bateri yang baru itu, yang begitu bertenaga, begitu kuat dan tahan lama, ya. Dan kuncinya adalah apabila kita menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan berarti bahwa kita terus berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dan apapun yang orang di luar sana sarankan, ya, untuk kita menaruh harapan kita kepada perkara-perkara yang lain, kepada benda-benda yang lain, kepada Tuhan Allah-Allah yang lain, ya. Karena mereka sudah mengatakan Tuhan itu sudah meninggalkan kita, tidak sesuai lagi, tidak relevan lagi untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Tetapi kita yang menantikan Tuhan ini akan terus setia berharap kepada Tuhan yang satu, Tuhan yang hidup, Tuhan yang esa, yang kita sembah dan muliakan selama ini, berterusan dan konsisten. Mengarahkan mata hati kita kepada Tuhan, walaupun sekitar kita mungkin sedang berusaha untuk mengaburi mata kita, untuk mendatangkan distractions, ya, ataupun satu bentuk pengalihan, satu bentuk godaan, satu bentuk tarikan yang berusaha untuk mengalihkan tumpuan kita daripada Tuhan.
Tetapi kita yang menanti-nantikan Tuhan akan kekal, mengarahkan mata kita untuk menumpu kepada Tuhan dan kuasa-Nya yang luar biasa itu. Dan sudah pastinya kekuatan dan tarikan dunia di sekeliling kita ini tidak akan mengalih tumpuan kita kepada Tuhan. Dan itu adalah kuncinya untuk kekal melihat kepada Tuhan dan setia mengharapkan, yakin kepada penggenapan dan juga kepenuhan janji-janjinya ke dalam kehidupan kita. Untuk setia berdoa kepada Tuhan, hidupkan satu kehidupan yang penuh doa, kehidupan yang boleh membawa kita naik kepada aras di mana hadirat Tuhan, kekudusan dan kesucian Tuhan itu dapat dirasai, dan dia akan menyelubungi kehidupan kita sepanjang hari itu. Sementara kita hidup dan menghadapi tantangan-tantangan dunia ini seperti orang lain, tetapi kita berbeza karena kasih dan kuasa Tuhan itu telah pun menyelubungi hidup kita. Untuk rajin, kekal setia membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita kasihi dan kita rindukan siang dan malam. Sama seperti yang Daud katakan, aku merenung firman-Mu, aku rindu kepada firman-Mu siang dan malam. Ketetapan-Mu, Taurat-Mu Tuhan, yang begitu menggemarkan jiwaku, memberikan kebahagiaan. Karena melalui firman Tuhan inilah Tuhan berbicara kepada kita. Mungkin dia akan berbicara melalui bisikan roh, melalui doa kita setelah kita berdoa, tetapi kebanyakan kalinya Tuhan akan menyatakan jawaban doa itu melalui firman-Nya. Dan kita harus percaya bahwa firman Tuhan inilah yang sebenarnya begitu berkuasa untuk mengubah hidup kita dan membawa kita untuk lebih mengerti dan memahami sendiri apakah rencana Tuhan yang lebih utama, rencana Tuhan yang mungkin lebih besar daripada matlamat, sasaran, dan hasrat hati kita manusia di dunia ini. Tetapi firman Tuhan ini kadang-kadang dia begitu keras, dia begitu menusuk, menikam, sehingga kadang-kadang kita merasa begitu tersinggung ya, dengan apa yang Tuhan akan katakan melalui firman-Nya. Firman Tuhan ini sangat jelas, sangat terang, tidak ada tapisannya ya. Dan apabila firman Tuhan menegur kita, maka kita harus bersedia untuk ditegur, bersedia untuk dididik, bersedia untuk diasuh, didisiplinkan, dan membuatkan kita akan menjadi lebih matang dan dewasa di dalam iman kita. Walaupun kita perlu bergumul ya dengan diri sendiri untuk percaya kepada Tuhan melalui firman-Nya as it is, sebagaimana adanya, dengan tidak perlu bertengkar, tidak perlu mengusulkan berbagai jenis pertanyaan dan persoalan ya, tetapi menerima firman Tuhan itu sebagai asasnya ya, yang begitu tulen, yang begitu murni, yang begitu basic ya, sehingga kita akan rasa begitu bersyukur karena menerima firman Tuhan itu yang datang daripada mulut Tuhan sendiri, ditulis, diilhamkan oleh Roh Kudus kepada penulis-penulis Alkitab yang dipilih Tuhan. Taat kepada perintah-perintahnya. Bukan saja kita membaca, menyelidiki, dan menemukan kebenaran Tuhan itu, tetapi yang penting juga adalah untuk memegang kepada perintah-perintah Tuhan itu, menurutinya dengan tidak justify ataupun coba membetulkan ataupun membenarkan sebarang tindakan dosa. To justify sin, for example ya, walau macam manapun kita coba untuk memperbetulkan dosa, dosa tetap dosa, kesalahan, pelanggaran itu tetap salah. Tidak akan ada jalan penyelesaiannya ya kepada pelanggaran dan juga kemungkaran kita, kepada dosa-dosa yang kita telah lakukan itu. Tidak ada jalan keluar kecuali melalui Yesus Kristus yang memberikan dengan percuma melalui pengorbanannya itu peluang kita, penghormatan kita untuk memiliki kehidupan yang kekal. Dan kita harus taat kepada perintah-perintahnya. Yesus mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintahku. Dan perintah Tuhan itu sangat jelas dinyatakan melalui ke-10 hukumnya. Ke-10 hukum Tuhan ini disampaikan kepada Musa, kepada bangsa Israel, tetapi kedua loh batu itulah merupakan satu-satunya papan tulis yang Tuhan gunakan melalui jarinya yang kudus dan
begitu suci itu, yang bercahaya itu, sehingga Musa harus memalikkan tubuhnya. Dia tidak dapat memandang pun kekudusan Tuhan itu. Dan itulah satu-satunya papan tulis ataupun halaman Alkitab ini yang ditulisi dengan jari Allah sendiri. Tuhan menuliskan ke-10 perintahnya yang begitu indah, dengan tujuan untuk mengekalkan dan memelihara perhubungan kita yang begitu baik, yang begitu erat, dan juga begitu dalam di antara kita dengan Tuhan, dan begitu juga dengan hubungan kita antara satu sama lain. Itu sebabnya hukum 10 itu, perintah dan ketetapan Tuhan itu, hukum Tuhan itu dibagikan kepada 2 bagian. Bagian yang pertama adalah hukum, senarai hukum daripada 1 hingga 4, dan juga bagian yang kedua senarai hukum daripada hukum yang kelima hingga hukum yang ke-10. Berpeganglah, taatlah kepada perintah-perintahnya. Kita menuruti hukum Tuhan ini bukan untuk kita mencari jalan penyelamatan, yang bukan diselamatkan oleh penurutan kita terhadap hukum, ataupun diselamatkan oleh tindakan pekerjaan kita. We are not saved by works. Ya, kita hanya diselamatkan oleh iman kita. Ya, justified by faith, diselamatkan hanya melalui iman kita kepada pengorbanan Yesus Kristus, kasih karunia Allah yang telah menyatakan kepada kita melalui Yesus Kristus, kematiannya, penguburannya, dan juga kebangkitannya, yang memberikan kita pengharapan untuk hidup kekal. Tetapi hukum Tuhan itu harus dipelihara sebagai respons kita, sebagai sahutan kita kepada kasih Tuhan itu. Ya, kita harus ada sesuatu yang boleh memagari kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita, dan membawa kita kepada kesadaran, ya, di manakah kedudukan kita. Apakah saya sudah menjadi seorang pengikut atau murid Kristus yang begitu sejati ataupun begitu setia? Jika tidak ada KPI-nya, ya, tidak ada sesuatu yang kita boleh lihat, yang boleh menunjukkan kepada kita sama ada hubungan kita dengan Tuhan itu adalah dalam keadaan yang baik karena penurutan kita, karena kita melihat bahwa hukum itu umpama cermin yang boleh memancarkan ataupun memperlihatkan segala kekotoran dan juga kelemahan-kelemahan kita. Jika kita mendapati bahwa kita melanggar hukum Tuhan itu, bukan hukum Tuhan itu yang boleh kita gunakan untuk menyelamatkan kita. Apabila kita melihat ada kekotoran di muka kita, bukan cermin itu yang kita gunakan untuk menyapu muka kita dan membersihkan kekotoran itu, tetapi kita akan mencari Tuhan, kita akan mencari air, ya, kita akan mencari sabun, dan itulah gunanya salib Kristus, darah Kristus. Dan kita membawa dengan hati yang begitu rendah, dengan penuh kesungguhan dan juga pengakuan dan juga penyesalan, ya, untuk datang kepada salib Kristus dan memohon untuk diampuni. Ya, jadi jangan kita tersalah faham bahwa penurutan kita kepada hukum-hukum Tuhan, ketetapan, perintah Tuhan itu adalah cara untuk mencari keselamatan. Bukan. Ya, sebagai orang Kristen kita tidak diselamatkan oleh karena hasil usaha kita, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan. Penurutan kita terhadap hukum Tuhan semata-mata adalah untuk menyatakan kesyukuran kita, respons kita terhadap kasih Tuhan. Tanpa hukum Tuhan itu sudah pastinya hidup kita akan bebas. Apabila saya katakan tentang bebas begini, mungkin ramai yang suka untuk hidup bebas. Tetapi ingatlah, ya, bagaimana kalau tidak ada hukum Tuhan itu, maksudnya kita akan melihat berbagai jenis kesalahan dan jenayah dan juga perpecahan dalam rumah tangga, penyembahan berhala dan sebagainya akan dapat terjadi dengan berleluasa. Dan hukum Tuhan inilah sebagai satu-satunya cara untuk kita mengekalkan suasana yang aman, damai, sejahtera, hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita antara satu sama lain. Dan tetap memegang teguh iman pengharapan kita kepada Kristus. Dan sasaran kita adalah untuk berpegang, mempertahankan iman kita kepada Kristus sehingga akhir hayat kita. Sehingga akhir hayat kita, ataupun yang paling membahagiakan adalah jikalau kita pada masa Yesus datang kedua kali, kita masih lagi hidup. Dan kebahagiaan kita adalah untuk melihat bagaimana Yesus akan memenuhkan janji kedatangannya itu pada masa kita masih hidup, sementara kita masih hidup. Jadi biarlah kita terus memegang teguh iman dan pengharapan kita dengan
Kristus. Dengan menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, kita akan berada dalam keadaan dan kondisi yang sentiasa menanti-nantikan Tuhan. Menjaga perhubungan kita, menjaga persekutuan kita. Ya, kita harus berhubung dengan Tuhan pada sepanjang masa. Jangan pernah membiarkan ada vacuum, ada ruangan kosong di antara waktu-waktu kita dengan Tuhan. Karena jika kita memutuskan, walaupun seketika, sesaat pun, hubungan kita, kehidupan kita, nafas hidup daripada Tuhan itu, maka iblis akan menggunakan peluang yang sebaik itu, walaupun sekejap, untuk mendatangkan kepada kita satu godaan, satu kuasa yang jahat, yang pastinya akan mempengaruhi pikiran dan minda kita, sehingga kita boleh mengalih pandangan dan tumpuan kita daripada Tuhan, daripada Yesus, sehingga kita boleh mengikuti dan menuruti desakan hawa nafsu kita dan juga pelawaan iblis yang sememangnya mempunyai tarikan-tarikan yang luar biasa seperti yang kita telah ketahui. Masalah yang ada tidak boleh menghalang kita untuk tetap datang beribadah kepadanya, seperti yang kita lakukan pada hari ini. Walaupun ada masalah secara global, masalah di tempat kita, di negara kita Malaysia pun, yang masih lagi jumlah jangkitan yang masih lagi begitu tinggi, ya, dan belum lagi mereda, tetapi kita masih tetap dapat beribadah karena kita yakin, ya, bahwa kita harus mempertahankan iman kita, persekutuan kita dengan Tuhan, dan persekutuan kita antara satu sama lain sebagai anggota gereja, sebagai tubuh Kristus. Dan kita harus tetap mengiring Yesus apapun yang terjadi. Kita tetap akan mengiringi iman kita sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Sekiranya kita memilih untuk melepaskan pengharapan kita daripada Yesus, maka percayalah akibatnya adalah begitu buruk. Padahnya adalah begitu buruk sekali. Kita akan kehilangan kekuatan untuk dapat berjalan maju. Maka kita akan menjadi lelah. Kita akan menjadi penat. Kita akan mulai untuk merungut-rungut, bersungut-sungut, mencari kesalahan antara satu sama lain, mencari kesalahan gereja, mencari kesalahan firman Tuhan, mencari kesalahan Tuhan. Dan mungkin akhirnya nanti kita akan meninggalkan Tuhan. Bayangkan kalau kita sudah semakin menjauh ataupun semakin hilang daripada kekuatan fisikal dan mental kita untuk memikul dan menghadapi segala beban yang kita tanggung selama ini. Kita mampu untuk menanggung beban itu karena kita masih lagi berpikiran positif dan optimis. Kita masih lagi menumpu kepada jalan keluar, jalan penyelesaian yang ada pada Yesus Kristus. Dan itu yang menyebabkan kita masih dapat meneruskan, ya, bertahan di dalam iman dan percaya kita. Tetapi kalau kekuatan mental kita sudah melemah, kekuatan fisikal kita melemah, maka percayalah, segala keterbatasan itu akan menyebabkan kita rasa begitu goyah. Dan apabila keadaan dunia ini semakin memburuk, apa yang menimpa kita sudah semakin memberat, maka akhirnya kita akan tewas dan kita akan menyerah kepada musuh kita ataupun hadangan yang didatangkan oleh iblis yang sentiasa mencari peluang untuk memisahkan kita daripada kuasa Tuhan. Ketika kita datang pada Yesus dan senantiasa menanti-nantikan Dia, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan baru yang Tuhan berikan akan memampukan kita untuk bangkit, berdiri menjalani apa yang ada di hadapan kita. Untuk bangkit daripada kejatuhan kita, daripada pengalaman kita tersungkur, rebah, merasa tewas, rasa putus asa. Tetapi kita masih lagi mampu untuk berjalan maju. Kenapa? Karena kekuatan baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan akan memberikan semangat baru, hikmat yang baru, sukacita yang baru, pengharapan yang selalu baru, agar kita dapat berdiri tegak di dalam menjalani hidup ini. Bayangkan, ya, postur ini begitu penting, ya, karena postur ini bukan saja membolehkan kita untuk mendapat satu bentuk ataupun postur tubuh yang baik, ya. Jadi kita harus membiasakan untuk duduk dengan baik, berdiri dengan baik, dengan postur yang baik, yaitu tegak.
ya, dan ia juga akan mengekalkan bentuk tulang kita, ya, penjajaran tubuh kita itu, ya, dalam bentuk yang lurus. Ramai orang yang saya lihat, ramai yang sering kali murung dan juga rasa kecewa ataupun berputus asa ataupun sering runsing dan juga merasa begitu tertekan, tidak dapat handle ataupun menangani tekanan itu. Mereka sering membongkok, ya, membongkok. Kadang-kadang waktu di meja kerja ataupun meja makan selalu kepala ke bawah, ya. Tidak ada ceria, tidak ada rasa semangat, tidak ada keyakinan diri. Ya, kalau kita membongkok, biasanya orang yang selalu berjalan membongkok, sekarang ini senang sekali untuk kita membongkok karena handphone di tangan kita itu kadang-kadang kita ini membongkok. Ini adalah generasi membongkok, ya. Mata kita berjalan tapi mata kita masih lagi melihat kepada mobile phone kita, ya, telepon pintar itu yang sebenarnya membodohkan kita, ya. Sehingga kadang-kadang lubang di tengah jalan pun kita tidak lihat. Jadi tersandung batu, jatuh dan cedera. Dan itu bukan satu postur yang baik, itu bukan kebiasaan yang baik. Dan itu akan membuatkan kita merasa hilang keyakinan diri, kita akan tidak menumpu kepada kuasa Tuhan, kehadapan kita. Apabila kita gagal untuk melihat kehadapan, maksudnya kita tidak dapat merancang untuk mencapai sasaran dan matlamat yang Tuhan sudah sediakan di hadapan sana. Nah, jangan bukan saja kita menoleh belakang. Menoleh belakang itu satu yang drastik, ya, tetapi dengan membongkok pun, ya, maka kita sebenarnya sudah memulakan satu langkah untuk terpisah daripada Tuhan. Satu langkah untuk menyimpang daripada jalan yang Tuhan sudah tetapkan, ya. Jadi perlu bagi kita untuk boleh berdiri tegak, duduk tegak, melihat ke hadapan dan mendongak ke atas, ya, untuk mengharapkan, ya, kehendak Tuhan itu, kasih Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan itu dirasai dan dialami oleh kita secara pribadi. Jadi jangan suka membongkok, berdiri tegak. Ini adalah kekuatan. Kalau kita mendapat kekuatan baru itu, jangan membongkok, ya, tetapi kita berdiri tegak. Karena kita akan terbang. Terbang kita itu, penerbangan kita menggunakan sayap. Raja Wali itu terbang harus lebih tinggi daripada burung-burung lain, ya. Tidak cukup untuk sekadar boleh terbang, ya. Ayam pun boleh terbang kalau dia mau, itik pun boleh terbang, ya. Tetapi kita boleh terbang lebih tinggi, seperti Raja Wali. Sedikit keterangan mengenai Raja Wali ini. Raja Wali ataupun dalam bahasa saintifiknya Subardo Butanine, ya, dapat berusia sampai daripada 70 tahun sehingga 120 tahun, ya, bergantung. Tinggi badannya 90 cm, dan paling tinggi pun lebih kurang 1 meter. 1 meter itu satu tinggi yang boleh dikatakan agak tinggi juga, ya, 1 meter 90 cm. Dan bentangan sayapnya dapat mencapai 2,5 meter. Bayangkan, ya, daripada hujung sayap yang satu kepada hujung sayap yang satu itu lebih daripada 2 meter. Raja Wali dapat terbang, sekali terbang itu penerbangannya itu boleh mencapai sejauh 125 batu. Dan paling jauh adalah 1.100 batu. Dan dia masih tidak merasa penat, ya. Sebenarnya Raja Wali ini boleh memenatkan dirinya, ya, karena sayapnya begitu lebar dan dia memerlukan kekuatan untuk mengepak-ngepak sayapnya itu agar dia boleh terbang, ya. Tetapi dia menggunakan satu sistem penerbangan yang aerodinamik yang membolehkan dia seakan-akan seperti melayang, ya. Mungkin dia akan mengepak-ngepak sayapnya, tetapi lepas itu dia akan meluncur, dia akan meninggi, ya, dia akan seperti seakan-akan melayang-layang, ya. Dan itu sebenarnya adalah ekonomi, ya. Maksudnya dia tidak memerlukan tenaga yang banyak, dia bijak juga, ya. Jadi dia mempunyai kekuatan, dia mempunyai kebijaksanaan untuk tidak membazirkan tenaganya, tetapi masih boleh mencapai kelajuan yang begitu pantas dan juga mencapai jarak yang begitu jauh dengan menggunakan tenaga yang minimal. Pada usia 40 ataupun 60 tahun, ada satu perkara yang begitu menakjubkan yang akan dilakukan oleh burung Raja Wali ini. Dia akan mengalami transformasi fisikal yang memang akan menyakitkan, ya.
karena paruhnya akan memanjang dan membengkok. Jadi karena paruhnya itu, karena dia hidup lama, ya, jadi paruhnya itu tidak lagi dapat membolehkan dia untuk makan, ya, makan dengan betul, ya. Kalau dia membunuh burung-burung pemangsa, memakan, mematuk itu jadi agak terbatas sedikit karena paruhnya itu membengkok, ya. Jadi sukar untuk dia mencari ataupun mematuk daging-daging yang dimakannya, ya. Jadi apa yang dia akan lakukan adalah dia harus berkorban. Dia akan mencari batu-batu dan dia akan mula untuk mematuk batu itu yang keras itu, walaupun sakit, ya, sehingga paruhnya itu akan pecah, ya. Paruhnya itu akan pecah, jatuh, dan paruh yang baru akan keluar. Apabila paruh yang baru itu keluar, tumbuh, maka dia akan mulai untuk mencabut bulu-bulunya. Karena dia hidup lama, 40-60 tahun ini, bulu-bulunya sudah tebal, ya. Dan karena bulu tebal itu sangat menyukarkan dia untuk terbang lebih tinggi. Jadi dia harus membuat transformasi yang begitu drastik sebenarnya untuk melucuti bulu-bulu yang ada itu, dan kukunya juga semakin tumpul. Jadi dia harus mengasah kukunya itu, dan terakhirnya adalah untuk mencabut bulu-bulunya sendiri menggunakan paruhnya, dan dia harus menanggung kesakitan selama masa dia mengalami transformasi perubahan itu. Tetapi akhirnya selepas itu dia seakan-akan mendapat kekuatan yang baru, dia seakan-akan dilahirkan baru, ya, dan dia boleh hidup berganda, ya. Dia boleh ditambahkan another 40-60 years, ya, more daripada hidupnya yang lama. So, wow, burung Raja Wali boleh hidup lebih lama daripada manusia, ya. Dan itu adalah satu fakta ataupun satu kenyataan yang begitu luar biasa, yang kita harus cemburu lah dengan Raja Wali. Tetapi Tuhan katakan kamu akan kujadikan sama seperti Raja Wali. Raja Wali ini, kalau Tuhan sebutkan perumpamaan tentang Raja Wali ini, lebih 38 sebenarnya kutipan-kutipan ayat Alkitab yang berkaitan dengan burung Raja Wali. Dan kita akan menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini. Apa yang telah dialami ataupun keistimewaan burung Raja Wali ini sebenarnya merupakan satu sifat, kebiasaan, tabiat, dan juga penghormatan yang Tuhan ingin berikan kepada kita untuk kita hidupi, ya. Contohnya kalau kita bacakan dalam Ulangan 31 ayat 11. Ulangan 31 ayat 11, laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Cara dia mendidik anak-anaknya merupakan satu yang sangat keras. Didikannya itu, dia akan mencengkam anaknya itu dan membawa anaknya itu terbang, tak tahu dia bersediakah, belum bersediakah, ke satu aras yang lebih tinggi, dan dia akan melepaskan anaknya itu. Anaknya itu akan jatuh, berusaha terbang. Kalau dia melihat anaknya itu belum dapat terbang, hampir jatuh ke tanah, maka dia akan dengan laju menyambar semula anaknya itu, ya. Tetapi lama-kelamaan anaknya itu boleh terbang, ya. Tetapi painful experience, ya, cara didikan yang begitu keras. Dan bayangkan Tuhan yang membenarkan kita untuk merasai, ya, Tuhan mendidik umat yang dikasihinya. Dia tidak memanjakan kita sangat, ya, tetapi dia membenarkan kita untuk ditimpa berbagai jenis pencobaan dan masalah dan kesukaran agar kita dapat menjadi kuat. Dan Ibrani 12 ayat 5 hingga 6 mengatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan dia menyesahkan orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi apapun yang Tuhan ingin datangkan kepada kita pada hari ini, anggaplah itu sebagai didikan Tuhan, anggaplah itu sebagai cara bagaimana Tuhan mendidik kita, mengajar kita untuk membenarkan kita bertumbuh dan mendewasakan kita, mematangkan kita di dalam iman dan percaya kita. Jadi sebagai kesimpulannya, kita harus percaya bahwa Tuhan akan memperbaharui kekuatan kita, baik iman, percaya kita, kesehatan kita. Yang ini penting, terutama pada usia yang begitu lanjut. Bayangkan, ya,
seakan-akan cukup umur untuk mati burung Raja Wali itu, tetapi digandakan umur dan usianya, karena Tuhan mengembalikan kepadanya kekuatan itu. Tangannya sentiasa terbuka bagi kita yang datang kepadanya, dan dia akan memberikan kekuatan baru bagi kita. Firman Tuhan dalam Matius 11 ayat 28 hingga 30, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Ramai yang letih lesu dan berbeban berat pada ketika ini. Dan satu-satunya pelawaan yang saya percaya merupakan pelawaan yang terbaik adalah untuk datang kepada Tuhan yang akan melepaskan beban yang kita tanggung itu, dan memberikan kita arahan, pimpinan, kuk, ya, sama seperti kuk yang dipasang kepada lembu dan juga kerbau itu. Kalau datang dari iblis berat, ya, beban bagi kita. Tetapi kalau Tuhan yang berikan kuk itu ringan, ya, sehingga kita masih boleh bergerak bebas, tetapi kita masih bergerak berpandukan arah yang Tuhan sudah sediakan, tetapkan untuk kita. Dan memang masih lagi kita memikul kuk itu, tetapi kita akan lebih dipandu oleh kuasa Tuhan, roh Tuhan. Kuk yang kupasang belajar daripada Tuhan, karena Tuhan itu lemah lembut. Ya, dia begitu murah hati, dia begitu mengasihi, dia akan memberikan kita sesuai dengan hasrat hati kita dan sesuai dengan kehendaknya dan juga rencananya yang begitu indah. Dia adalah rendah hati, jiwa kita akan mendapat ketenangan, kelegaan, penat lelah kita akan hilang, kita akan mendapat kekuatan baru, dan kita akan terbang lebih tinggi seperti Raja Wali. Dan biarlah ini menjadi doa kita pada hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Sekali lagi firman-Mu pada hari ini telah berbicara kepada kami, mengajar kami akan satu kebenaran yang begitu luar biasa dan menakjubkan. Bahwa Tuhan mengumpamakan kami seperti burung Raja Wali. Jika kami setia menanti-nantikan Tuhan, jika kami setia merindukan kehendak Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami, dan kami bertumbuh untuk menjadi umat yang lebih matang, lebih dewasa. Dan Tuhan, kami juga merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali itu, dan akan setia menanti-nantikan dengan penuh kesabaran, kesungguhan, dan keyakinan bahwa peristiwa yang bersejarah, yang besar, yang akan menamatkan penderitaan dan kesengsaraan di dunia yang berdosa ini, dan memberikan kami hidup yang baru, hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya, itu akan terjadi pada masa ini Tuhan, pada masa kami masih hidup. Dan sekiranya pun kami harus mengalami kematian yang sementara itu, tetapi apabila Yesus datang dan membangkitkan kami daripada kematian pun, kami akan dapat melihat kedatangan Yesus dan juga mengalami kemenangan akhir itu, untuk dapat berdiam bersama Yesus dan menerima hidup kekal. Tuhan, tolong kami untuk setia berpegang kepada iman yang sudah kami terima, iman yang sudah memandu kehidupan kami selama ini. Jangan biarkan kami lemah, jangan biarkan kami tewas, jangan biarkan kami putus asa. Dorong kami dengan firman Tuhan. Biarlah kami akan hidupkan kehidupan yang beribadah, kehidupan yang berbakti, kehidupan yang berdoa, dan kehidupan yang sentiasa dipandu oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami akan kekal setia bertahan sehingga akhirnya, dan mendapat kekuatan baru untuk terbang lebih tinggi sama seperti Raja Wali, untuk menjadi berbeza daripada orang-orang yang hidup tidak berpengharapan di dunia ini, membawa pengharapan, berkat, dan juga damai, kebahagiaan itu kepada orang lain yang memerlukan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi perkakas Tuhan. Berkati semua sahabat-sahabat saya yang berbakti bersama-sama pada hari ini. Semoga kami akan didekatkan dengan Tuhan dan diteguhkan di dalam iman dan percaya kami sehingga Yesus datang nanti. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu untuk mengakhiri ibadah kita, untuk kita sekali lagi merasai
hadirat Tuhan yang Maha Kudus, dengan dibenarkan oleh darah anak domba, masuk dengan hati yang tulus dan menyembah Tuhan yang Maha Kuasa sekarang sampai selama-lamanya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, Kau kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah Sabat kami pada hari ini. Kiranya kehadiran-Mu akan sentiasa mengiringi kami di dalam kehidupan kami. Biarlah kasih Yesus Kristus itu akan menaungi kehidupan kami untuk memberikan kami pengharapan dan dorongan dan kepastian yang kami ini sudah pun diselamatkan oleh kasih karunia yang begitu besar dan ajaib itu. Dan biarlah pelayanan Roh Kudus itu akan sentiasa bekerja dan memandu kehidupan kami, hati dan pikiran kami, sehingga kami akan melakukan kebenaran-Mu, sehingga kami akan didorong untuk melakukan kebaikan dan menyalurkan berkat Tuhan kepada sesiapapun juga yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan karena menjawab dan mendengar doa kami yang kami sembahkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sekian saja ibadah Sabat kita pada hari ini yang dibawakan khusus oleh pelayanan Nailed It. Dan semoga kita akan bertemu lagi dalam ibadah Sabat pada Sabat yang akan datang. Tuhan memberkati dan semoga kita bertemu lagi. Haleluya.